masuk negara orang secara tidak rasmi, ikut lorong tikus. Lepas tu nak acah-acah terpaling sok suci pula. Sedar diri tu sikit. Ini negara siapa? Negara Malaysia ni ada undang-undang. Kalau nak langgar undang-undang, balik negara korang sendiri buat hal. Jangan nak buat hal dekat negara kita pula. Kau tengoklah berita ni. Merompak subsidi rakyat sampai 4,000 kg minyak. Makan duit haram. Warga asing yang duduk dekat Malaysia ni, kalau tak ada dokumen, walaupun dia kerja cuci longkang ke, dia kerja kelapa sawit ke, tetap pekerjaan dia haram. Sebab tak bayar cukai. Rakyat Malaysia yang kerja dekat negara dia sendiri pun ada cukai lah. Banyak cukai yang kita orang bayar lah. Nak kasih can pula kat korang suka-suka je. Duduk dekat Malaysia tak bayar apa-apa. Banyak cantik. Lepas tu jadi perompak, jadi penyamun tarbus, curi barang-barang subsidi rakyat. Sampai kita orang ni pun dah kurang barang-barang subsidi. Nak cari beras pun susah. Nak cari gula subsidi pun susah. Minyak paket pun disorok. Ini nak buat kita sabar lagi ke? Fikirkanlah rakyat Malaysia apa dah jadi. Betul tak korang? Sebagai rakyat Malaysia, aku memang sokonglah GPN keluarkan MyKad generasi baru ni. Macam mana yang kita tahu kan, sekarang ni banyak sangat orang-orang asing miliki kad pengenalan MyKad palsu. Tengok berita ni, 3 pengawal keselamatan warga Filipina beli MyKad palsu 200 hingga 250. Tengok, senang-senang aja diorang buat kad pengenalan palsu. Lepas tu diorang claim diorang rakyat Malaysia. Ini lagi satu, 20 tahun menyamar jadi rakyat Malaysia, miliki MyKad palsu. Warga Indonesia dipenjara 2 tahun. Memang dah tiba masanya dah GPN ni buat perubahan. Ramai sangat warga asing nak menyamar jadi rakyat Malaysia. Kalau boleh, biarlah kali ni MyKad kita lebih canggih lagi. Sebab itulah kita susah nak percaya warga asing ni. Dia cakap dia ada IC lah, dia ada dokumen lah, tapi kebanyakannya palsu. Kalau tak, takkan pernah ada kejadian macam ni. Jadi, nak mengelakkan ni berterusan, memang eloklah kita buat MyKad baru. Sepatutnya kes macam ni dia kena hukuman lagi berat tau. Kalau boleh, buat hukuman sebatan. Dah bahaya sangat dah negara kita dengan lambakan warga-warga asing ni. Jadi, apa lagi korang? Setuju tak? Pak Din Cholo ni, dia cakap yang jadi ulat-ulat dekat KLCC ni ialah orang-orang Sabah. Kalau korang tengok artikel dekat Sinar Harian dekat sini, dia orang bercakap kebanyakan orang-orang tu daripada orang Sulu, Filipina mengaku rakyat Sabah tapi tiada kad pengenalan. Kalau betul lah rakyat Sabah sendiri yang jadi ulat, ini betul-betul dah memalukan nama baik Malaysia. Ini bukti dia. No camera here. Guna servis kami. Juru gambar bebas halang pengunjung ambil gambar di Menara KLCC. Siapa diorang? Diorang ada lesen ke nak buat macam tu? Ini dah memalukan nama Malaysia. Kalau orang tempatan sendiri yang buat macam tu, ganggu-ganggu pelancong. Dalam akhbar pun ada bagi tahu, sebarang aktiviti juru gambar bebas atau ulat gambar di KLCC tidak dibenarkan. Jadi apa lagi yang diorang tak puas hati? Benda tu tak boleh, benda tu salah. PDRM tolong siasat perkara ni. Jangan biarkan nama Malaysia tercemar di luar negara disebabkan ulat-ulat ni. Ada juga orang yang komplain, dia cakap orang luar dia cas RM30, orang tempatan RM10. Cash scam, juru foto depan KLCC. Rupanya ramai dah jadi mangsa. Jadi kita kena ambil berat benda ni. Dia warga negara Malaysia ke, dia warga negara asing ke, memang tak boleh melakukan pekerjaan fotografer macam ni. Jadi ulat macam ni, haram namanya. Berita-berita dah keluar, ulat-ulat tu memang salah, tak boleh buat servis macam ni. Saya pun akan buat laporan polis sebab saya pun ada bukti video diorang ni approach orang macam mana. Okey? Jelas? Terima kasih. Betul tak korang? Okey, baik. Itu adalah salah satu orang Malaysia, orang tempatan yang selalu kita lihat di TikTok. Kelihatan sekali benci sangat dengan warga asing. Oke lah, aku sebagai orang Indonesia, sebagai TKI Malaysia, aku pun tidak setuju kalau orang Indonesia masuk secara tidak sah, masuk dengan jalur tikus, masuk dengan lorong-lorong yang tidak resmi, ataupun masuk melalui visa melancong kemudian membuat permit karena tidak boleh. Aku jujur tidak setuju guys, tapi bukan seperti itulah. Kalau kita lihat, kalau kita telaah, memang nggak tahu memang ada sentimen atau memang betul-betul dari lubuk hati ternampak sekali kalau mereka ini sangat benci sekali dengan warga asing. Oke, aku di sini akan memberikan satu penjelasan atau memberikan satu info dan memberikan satu nasihat buat teman-teman dari Indonesia. Oke, info untuk saat ini memang banyak sekali operasi di seluruh negeri yang ada di Malaysia guys.
Jadi hati-hati buat teman-teman yang kosongan, yang nggak punya dokumen, masih ada peluang, masih ada kesempatan mengikuti program pemutihan untuk balik ke negara asal dan hanya membayar kompon 500 guys. Jadi hati-hati kalau kalian degil, jaga baik-baik jangan sampai kena tangkap. Dan kalau menurut pribadiku, menurut nasihatku, mendingan ataupun lebih baik kalian balik ke Indonesia daripada kena tangkap. Nanti kalau sudah kena tangkap, kasihan keluarga di rumah, karena memang seperti yang kita tahu di Malaysia ini setiap hari ada operasi di seluruh negeri Malaysia, bukan hanya di tempat-tempat pembinaan, bukan hanya di mall, bahkan sampai polis ataupun immigration sampai ngecek di bus, naik ke dalam bus, di tempat-tempat belanja, mall, market dan lain-lain guys. Jadi hati-hati dan sebaiknya kalian balik dulu, bukan balik dulu, kalau kalian sudah mengikuti program pemutihan dan balik, kalian otomatis akan di blacklist dan tidak bisa masuk ke Malaysia. Nggak apa-apa kalau umurnya masih muda, kalian nggak usah ke Malaysia. Kalau masih ingin merantau, merantaulah ke Hong Kong, ke Jepang, ke Taiwan, Australia, kalau kalian sudah blacklist di Malaysia guys. Oke, dan buat teman-teman yang masih tidak paham, tidak mengerti, masih DM, masih tanya kepada saya kapan buka Malaysia, kapan ada peluang masuk ke Malaysia, untuk info sekali lagi tolong didengarkan guys. Untuk saat ini pihak Malaysia, pihak kerajaan Malaysia tidak membuka untuk kemasukan warga asing bekerja di Malaysia guys. Sekarang tutup, dan bila ada sebagian atau agen-agen yang mengatakan bisa masuk ke Malaysia, itu adalah bohong, itu adalah tipu guys. Jadi sekarang pihak Malaysia telah fokus untuk menyelesaikan program RTK. Jadi yang belum siap, belum jadi permitnya, yang mengikuti program RTK, semoga kalian bisa cepat dapat permit, dan permit kalian bisa jadi biar kalian mempunyai dokumen yang sah dari segi undang-undang guys. Jadi aku berharap yang masih belum siap, moga-moga cepat siap permitnya. Dan yang nggak bisa membuat RTK ataupun gagal ataupun apalah, sebaiknya kalian mengikuti program pemutihan, karena masih ada waktu, masih ada kesempatan sampai Desember, 31 Desember guys. Jadi batas waktu tahun ini, ujung tahun ini untuk program pemutihan, dan aku yakin setelah program ini operasi akan lebih digencarkan, akan lagi besar-besaran untuk memburu pati yang masih nggak mau balik di Malaysia ini guys. Dan ada juga yang DM masalah mengeluh harga permit, karena kemarin aku juga membuat konten masalah harga permit. Oke guys, permit memang sekarang ditanggung majikan. Jika kalian membayar permit sendiri, kalian perlu bertanya kepada majikan ataupun toke-toke kalian. Memang undang-undangnya harus ditanggung majikan semua. Jadi pekerja tidak boleh membayar levy, karena semua sudah ditanggung majikan guys. Jadi aku berharap kalian mencari info-info yang akurat, biar kalian tidak salah paham, dan biar kalian mengerti, biar kalian tidak susah di Malaysia ini guys. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.